Yang terkasih, bersyukur pagi hari ini di Selasa ini kita kembali tetap bersekutu dalam tuntunan Tuhan, persekutuan Selasa kita. Dan hari ini kita mau memujikan satu lagu yang meneguhkan kita bahwa kasih Tuhan itu senantiasa indah bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita akan pujikan indahnya kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, indahnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami yang kami sadari bahwa apapun yang kami lewati, suka duka kehidupan kami mampu ada sampai hari ini, detik ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, cinta Tuhan, kemurahan Tuhan. Bahkan firman hari ini pun meneguhkan kami sebagai orang percaya, sungguh-sungguh hidup kami ini semua karena cinta dan kemurahan Tuhan. Dalam firman yang menjadi renungan kami pada hari ini, semakin menuntun kami menjalani kehidupan kami dengan rasa syukur dan setia kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 32 ayat yang pertama sampai 11. Mazmur pasal 32 ayat pertama sampai 11, saya akan membacakan buat kita yang saya membaca dari Alkitab TB yang kedua yang baru diluncurkan oleh LAI, sehingga kalau ada satu kata atau dua atau lebih yang berbeda dengan bacaan kita hari ini, itu bukan membuat semakin membingungkan, tetapi justru semakin menolong kita untuk semakin memahami.
Saya akan membacakan buat kita semua. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu pada waktu kesesakan, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, banjir itu tidak akan melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan akan dikelilingi kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai semua yang tulus hati. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom jemaat yang terkasih, shalom Bu Ratna, Bu Susi. Bersukacita, bacaan kita hari ini kembali meneguhkan tema besar kita dalam minggu ini, yaitu kesetiaan yang memulihkan. Daud meneguhkan kita dalam bacaan kita hari ini bagaimana berbahagianya kita, orang-orang percaya yang mengalami kesetiaan kebaikan Tuhan, terutama dalam konteks pengampunan. Jelas-jelas di sana Daud menggambarkan bagaimana berbahagianya orang yang diampuni ketika pelanggarannya, dosanya ditutupi. Sehingga ia menggambarkan seperti orang-orang yang tulangnya remuk, sesak dan sebagainya begitu ya, yang siang malam terasa berat, sumsum menjadi kering, bahkan seperti diteriki oleh musim panas. Tetapi dalam konteks itu, sekalipun ada hal-hal yang memberatkan itu, tetapi ternyata Tuhan justru dengan ia mengungkapkan kepada Tuhan, dosanya dia beritahukan kepada Tuhan, kesalahannya di sana ia mengalami kelepasan. Karena di kalimat ayat 5, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan engkau telah mengangkat beban dosaku. Jadi jemaat yang terkasih, berbicara tentang kesetiaan Tuhan yang memulihkan dalam pengampunan dosa, ternyata ini tidak bisa lepas dari tindakan aktif kita. Karena kalau kita tidak aktif dalam arti berusaha jujur, berusaha murni, tulus, dan apa adanya di hadapan Tuhan, itu tidak akan kita terima, tidak akan kita rasakan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup ini akan penuh sukacita dan kedamaian ketika kita jujur di hadapan Tuhan, maka di sanalah letak kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Daud dalam pemazmur kita. Saya bisa membayangkan jemaat yang terkasih kalau kita punya beban, punya sesuatu dosa yang kita simpan sendiri, kita bawa kemana-mana gitu ya, terus hidup ini terasa berat dan sebagainya, itu kadang-kadang karena kita sendiri yang tidak mau jujur terhadap diri kita, terhadap sesama kita, terhadap Tuhan gitu ya. Sehingga itu justru bukan makin membuat kita bisa lepas, bebas, tetapi semakin membuat kita beban dan bahkan jatuh ke dosa-dosa yang lainnya. Jadi jemaat yang terkasih, hari ini ketika kita pun berbicara kesetiaan yang memulihkan, maka sebagai orang percaya, kita pun diminta untuk setia, selalu jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Karena dengan kejujuran itu, Tuhan melihat bagaimana kemurnian, ketulusan hati kita.
Bukankah dalam bacaan kita hari ini pun Tuhan mengatakan, bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-soraklah hai orang benar, bersorak-soraklah hai semua yang tulus hati. Ini menjadi kunci untuk kita betapa menjadi orang yang terus berusaha setia melakukan kehendak Tuhan. Kebahagiaan kita itu berbeda dengan kebahagiaan dunia. Mungkin kita tidak semewah orang-orang dunia, mungkin kita tidak sehebat orang-orang yang bisa punya A, B, C, D, sampai Z begitu ya. Tetapi sebagai orang percaya, kita berbahagia sekalipun kita hanya sekedar minum teh, ini mumpung ada teh di sini jemaat terkasih gitu ya. Tetapi teh ini sangat nikmat loh Bapak Ibu. Tetapi kalau kita punya beban dan sebagainya, mau minum jus yang terenak sedunia pun rasanya itu akan menjadi sesuatu yang tidak nikmat bagi kita. Jadi jemaat yang terkasih, hari ini kembali kita diteguhkan oleh pemazmur. Rayakan kesetiaan Tuhan yang mengasihi kita, tetapi juga rayakan juga kesetiaan Tuhan itu dengan kita pun setia kepada ketetapan, kehendak Tuhan dan mengasihi Tuhan dan sesama. Dengan demikian, kita menjadi orang yang berbahagia dan kita pun dipulihkan serta kita mampu memulihkan sesama kita. Tuhan menuntun kita, Tuhan meneguhkan kita agar kita sungguh-sungguh senantiasa berbahagia yang sejati di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan bersyukur ya Bapa, karena kasih setia Tuhan yang senantiasa memberikan kemurahan, pengampunan kepada kami anak-anak-Mu yang sejujur-jujurnya Tuhan. Kami adalah manusia-manusia yang paling berdosa, yang tak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi Tuhan senantiasa meneguhkan kami bahwa sekalipun kami lemah, rapuh, Tuhan pun meneguhkan kami adalah manusia yang berharga, yang Tuhan kasihi, yang Tuhan cintai. Sehingga dengan segala dinamika kelemahan kami, Tuhan tetap terus merangkul, meneguhkan kami, memberikan kami kesukacitaan, kelegaan, kebahagiaan yang sejati. Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami berdoa untuk seluruh kami ya Tuhan, umat Tuhan, yang barangkali saat ini mengalami beban berat karena dosa, karena pelanggaran, karena sesuatu yang tidak mampu lagi dihadapi bila sendiri. Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menggerakkan setiap hati untuk mampu jujur, untuk mampu mengungkapkan apa yang menjadi isi hati, bebannya, kepada Tuhan yang terutama. Karena dengan demikian mereka akan memperoleh kelegaan yang sejati, dan Tuhan sendiri yang akan memimpin apa langkah yang harus mereka ambil ketika menghadapi berbagai beban hidup, pergumulan yang mereka jalani. Pun sekaligus kami Tuhan, umat-Mu yang memang bersuka cita karena kebahagiaan yang Tuhan berikan, Tuhan tuntun kami untuk kami juga setia, seperti Tuhan yang setia memulihkan kami. Kami juga mau setia untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga melalui kami, diri kami dipulihkan, melalui diri kami, keluarga kami dipulihkan, melalui diri kami dengan setia kepada Tuhan, juga banyak orang yang terberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syukur pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa menyertai kami anak-anak-Mu dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya dengan damai sejahtera. Amin.